Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel Tonang Berbincang. Ini tadi habis subuh, saya pikir kita perlu berbincang sebentar ya. Nanti kalau ada suara-suara burung, suara sebelah ini kebetulan ada di halaman rumah ya, untuk hiburan kita. Kita akan berbincang soal COVID. Yang menarik adalah kemarin ada sebaran berita mengatakan tes antigen itu lebih akurat daripada tes antibodi dan lebih cepat daripada tes PCR. Istilah ini perlu kita luruskan untuk tidak menimbulkan salah paham dan kita tempatkan pada tempatnya lagi. Nah, sekarang kita bicara istilah dulu ya. Ini untuk awam, jadi teman-teman yang di laboratorium, yang bergiat di biologi molekuler, mohon maaf ya tidak bermaksud apa-apa, ini jangan dianggap aneh, ini untuk masyarakat saja. Dari segi target, kita ada dua yang kita mudahkan, memudahkan pembedaan. Ada yang menargetkan RNA virus, ada yang menargetkan protein. Yang menargetkan RNA virus ini metodenya menggunakan metode PCR. Ya. Nah, TCM ini sebetulnya juga PCR, tetapi dengan model yang cepat, ya, ada caranya sendiri sehingga disebut dengan tes cepat molekuler. Kalau yang menggunakan target protein itu terbagi dua juga. Yang menargetkan antigen berarti dia adalah protein dari virus yang masuk tubuh manusia. Kalau kita menargetkan antibodi, berarti adalah mendeteksi adanya protein manusia sebagai respon terhadap masuknya virus COVID. Nah, yang sering salah kaprah ini, orang sering menyebut dengan tes swab, ya. Tes swab itu sebetulnya adalah cara pengambilan sampel yang dilakukan swab atau apusan di nasofaring dan orofaring. Kalau yang untuk COVID ini, ya, sering melihat kan. Nah, hasil dari apusan itu bisa digunakan untuk tes PCR, bisa untuk tes TCM, bisa juga untuk antigen. Sehingga sebetulnya kalau mengatakan tes swab itu salah kaprah. Orang bingung nanti yang dimaksud yang mana ya di antara tiga ini. Nah, kalau yang menggunakan darah memang itu hanya untuk yang tes antibodi ya, tes antibodi. Nah, memang sekarang sedang berkembang orang mencoba menggunakan juga saliva ya untuk kemungkinan dapat digunakan sebagai pengganti swab. Ya, ini masih proses terus diteliti. Nah, kalau orang menyebut rapid, ini juga rapid itu artinya adalah pemeriksaan yang dapat dikerjakan dengan cara yang cepat. Ya, hitung-hitungannya itu kalau bisa tidak sampai dalam hitungan jam, tapi cukup dalam hitungan menit. Nah, yang dimasukkan dalam rapid ini untuk COVID itu TCM juga rapid, ya sekitar 50-an menit ya, selesai prosesnya. Ya, antigen juga begitu, 20-an menit, 20 menit juga selesai. Antibody juga sama, ya maksimal sekian ini. Jadi antigen itu disebut maksimal 20-25 menit. Antibody juga begitu kurang lebih ya. Artinya nggak akan lebih dari itu, maka disebut dengan rapid. Jadi kalau orang menyebut rapid test COVID itu kita bingung ini maksudnya. Yang TCM, yang antigen atau yang antibody. Maka untuk tidak menimbulkan salah paham, sekarang kita sepakati. Kita boleh menyebut tes PCR, boleh menyebut tes cepat PCR atau TCM, boleh menyebut tes antigen, boleh menyebut tes antibody. Jadi kalau menyebut rapid test itu bingung kita. Jangan dihindari ya biar tidak timbul salah paham. Dan tes swab apalagi ini bukan tes ini. Ini adalah cara pengambilan sampel tadi. Nah, untuk memudahkan kita juga menyamakan frekuensi, cara membaca sekarang. Kalau kita bicara PCR, itu pilihannya adalah positif atau negatif. Positif berarti ada virusnya, negatif berarti tidak ada virusnya. Kalau serologi, ya, antigen maupun antibody, jawabannya adalah reaktif atau non-reaktif. Reaktif artinya ada proteinnya. Non-reaktif berarti tidak ada proteinnya. Ini ya, clear ya, biar tidak salah paham kita penyebutan. Sekarang kita coba masuk, bagaimana sih tes COVID itu digunakan sesuai dengan perjalanan penyakit pada pasien. Misalnya sekarang kita lihat, ini pada hari ke-0 sejak infeksi sampai dengan hari ke-5, di mana RNA virus itu memuncak, karena jumlah virusnya juga mencapai puncak pada sekitar hari ke-5. Saat itulah kita masuk masa inkubasi, di mana sudah ada virus tapi belum ada gejala. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk suatu uji? Ya, kita bisa lakukan dengan PCR, PCR atau TCM. Ya, ini akan positif hasilnya. Kalau dengan rapid test antigen, bila mana memang tidak memungkinkan pemeriksaan dengan PCR dan TCM, bisa digunakan. Hasilnya akan reaktif. Tapi kalau rapid test antibody atau tes antibody, maka akan non-reaktif. Ini yang sering menimbulkan salah paham, salah kaprah. Oh, rapidnya aja negatif kok, PCR-nya positif. Ini salah mesti. Nah, ini juga. Jangan, di fase ini memang
tes antibodi itu akan non-reaktif. Sementara PCR dan TCM-nya positif. Dicoba dengan rapid test antigen akan reaktif. Ini bedanya. Nanti masuk ke hari-hari berikutnya, ini akan hari-hari di mana bisa muncul gejala. Ya, bisa muncul gejala. Gejala muncul sekitar hari ke-6, akan mulai muncul ya. Dan nanti saat itu virus sudah mulai turun jumlahnya. Ya, begitu juga antigen juga mulai turun jumlahnya. Ya, di saat itu kita masih bisa mendapatkan hasil adalah PCR-nya masih positif, TCM-nya positif, antigen mungkin masih reaktif, sementara bagaimana antibodinya? Antibodi baru mulai muncul ya pada hari ke-7 hari ke-8 dengan kadar yang masih rendah sekali. Nanti biasanya antibodi akan mulai terasa bisa terlihat itu pada sekitar hari ke-10 atau hari ke-12 baru akan bisa mudah dideteksi. Kemudian dia akan memuncak pada hari ke-14 ya. Nah, ini maka saat itulah PCR TCM-nya itu bisa positif bisa negatif. Kenapa nanti kita lihat? Kenapa begitu? Karena virusnya sudah mulai turun jumlahnya. Ya, sudah mulai turun jumlahnya. Sehingga PCR-nya bisa positif, bisa juga nanti akhirnya menjadi negatif kalau sudah mulai turun sekali, mulai bersih. Antigen non-reaktif. Sementara antibodi, nah ini baru dia menjadi reaktif. Maka nanti pada titik ini kita lihat, ini adalah mulai masuk ke fase menuju ke penyembuhan. Sehingga RNA virusnya sudah menjelang habis, sudah mulai bersih, ya. Sementara antibodi semakin menguat, ya. IgG sama IgM semakin menguat. Maka nanti tadi PCR TCM-nya di sini dia masih positif, semakin ke sana kan semakin menuju ke negatif. Antigen sudah pasti dia negatif. Sudah pasti non reaktif, ikut-ikutan salah ya. Tes antigen dengan ikut-ikutan menjadi non reaktif. Sementara antibodi akan semakin menguat nanti di sini. Kenapa? Karena semakin meninggi. Nah, jadi di titik ini kalau orang pakai rapid test antigen akan kaget, loh gimana rapid test antigennya non reaktif kok PCR-nya positif bisa? Ya karena dia masih di sini. Ya toh? Nanti kalau semakin ke sana, PCR-nya semakin negatif, antibodi yang semakin kuat, semakin reaktif. Nah, setelah nanti mulai masuk ke fase berikutnya, sudah sembuh benar, maka kita lihat sekarang ini yang tinggal ada adalah tinggal antibodinya. Maka ya di garis putih ini antibodi akan tetap reaktif. Ini yang sering salah kaprah lagi. Di sini ada orang dites rapid test antibodi, ya nyebutnya rapid testnya positif, terus dijauhi, disingkiri, tidak boleh kemana-mana. Ini kurang pas. Kalau sudah pernah melewati fase sakit, pernah ada PCR yang positif kemudian menjadi negatif, sekarang antibodinya reaktif, justru dia adalah orang yang sudah sembuh. Ya sudah sembuh dan punya potensi kekebalan. Ingat saya nyebut potensi kekebalan karena akan ada pembahasan khusus nanti ya. Apakah sudah pasti kebal, tapi ada potensi kekebalan. Nah ini rapid test antibodi yang reaktif. Bagaimana rapid test antigennya non reaktif karena tidak ada lagi antigen. Ya, jadi jangan pakai di sini nanti tidak pas juga. Nah, kalau suatu saat nanti walaupun ini baru secara teoritis ya, bisa terjadi suatu proses reinfeksi atau infeksi berulang, maka akan sempat muncul sebentar ada suatu RNA virus. Saat itulah maka kita bisa juga mengkonfirmasi menggunakan PCR atau TCM. Tapi kalau nanti betul ada potensi kekebalan, maka walaupun sempat muncul lagi RNA virus, tapi sebentar, segera akan dilawan dengan sistem imun kita. Nah inilah berisi ini, maka kalau kita akan mengatakan tes itu akurat atau tidak, itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya. Kita tidak bisa membanding-bandingkan karena memang tempatnya lain-lain. Ya, maka tadi di titik ini otomatis antigen akan lebih akurat daripada antibodi. Tapi di titik ini ya di area yang sini sebaliknya antigen akan non reaktif, sementara PCR mungkin masih positif. Yang cocok apa di sini? Tes antibodi. Nah, inilah. Nah, sekarang orang juga sering mengatakan bahwa antibodi itu kan tidak sensitif. Nah, ini ada penelitiannya. Ini penelitian yang sifatnya sudah database, artinya tidak hanya satu penelitian tunggal, ini dari berbagai penelitian didapatkan memang betul bahwa rapid test antibodi itu akan semakin membaik, akan menguat sensitivitasnya seiring perjalanan penyakit. Lihat ini, kalau ini di pekan pertama timbulnya gejala, ya sekitar tadi hari ke-7 sampai hari 7 ke 14 itu memang kadang-kadang belum terdeteksi, masih rendah sensitivitasnya.
Tapi begitu masuk fase, ya lihat ini, minggu kedua, minggu ketiga akan semakin sensitif. Nanti udah mulai masuk minggu-minggu berikutnya lagi akan semakin mendekati ke 100%. Itu loh. Jadi kalau ingin mengukurnya ya lihat waktunya. Kalau memang belum waktunya diukur ya belum bisa sesuai dengan harapan. Maka hati-hati untuk mengatakan bahwa tes tidak akurat atau tes yang salah. Jadi kadang-kadang adalah karena kita memang memaknainya yang tidak tepat. Oke. Nah, sekarang juga tambahan lagi sedikit. Kalau ada kata-kata sensitivitas 90%, itu bukan berarti kalau meriksa 100 yang 10 pasti salah. Bukan begitu. Bukan begitu, bukan begitu. Artinya kalau sensitivitas 90% adalah setiap kali kita meriksa ada risiko untuk salah sebesar 10%. Itu sebetulnya. Nah, bagaimana kemudian ini diterapkan dalam pemeriksaan di masyarakat? Nanti di dalam kajiannya akan muncul beberapa indikator lain, misalnya positive predictive value, negative predictive value, ada likelihood ratio dan sebagainya sehingga tepat kita menilai. Maka tidak bisa kita sekedar mengatakan sensitivitasnya rendah pasti salah itu nanti dulu belum tentu salah. Semua adalah sesuai dengan penggunaannya. Sekarang bagaimana dengan yang antigen? Antigen itu awalnya dulu di 8 April 2020 WHO berpendapat bahwa saat ini WHO tidak dapat merekomendasikan penggunaan rapid test antigen untuk diagnostik. Ya, waktu itu 8 April. Nah, di 15 Juli ini karena melihat situasi, maka WHO memberikan rekomendasi bahwa rapid test antigen itu dapat digunakan bila mana memang pemeriksaan PCR atau TCM itu tidak tersedia atau waktu tunggunya menjadi lama sehingga justru mengganggu penanganan pasien COVID dan mengganggu penanganan pandemi. Maka di saat seperti itulah penggunaan rapid test antigen itu dianjurkan oleh WHO. Ya, syaratnya tadi PCR-nya sulit, TCM-nya sulit, atau waktu tunggunya lama. Nah, itulah kita gunakan dengan rapid test antigen ini. Bagaimana dengan akurasinya? Memang namanya tes awal-awal itu selalu memang belum bisa sesuai dengan harapan. Seperti sesuai dengan gambar yang disebut di awal tadi, kita lihat ini gambarnya bahwa rapid test antigen itu akan bagus ketika virusnya tinggi jumlahnya. Ya, ini diwakili dengan CT atau cycle time-nya atau genomic copies-nya, berapa jumlah virusnya. Ketika jumlah virusnya itu tinggi dan CT-nya rendah, maka antigen akan akurat. Tapi ketika nanti mulai virusnya mulai turun jumlahnya, antigen juga turun. Lebih cepat daripada turunnya jumlah virus. Kenapa? Karena mulai muncul antibodi. Sehingga memang waktu yang akurat untuk antigen itu memang pada saat ini virusnya sedang tinggi ya, sebelum virusnya turun jumlahnya dan sebelum muncul antibodi. Nah, maka memang kita dalam menilai suatu akurasi antigen, tes antigen itu harus melihat posisi seperti ini. Bukan berarti tes antigen lebih akurat daripada tes antibodi, ya tentu sesuai dengan tujuannya. Kalau baru tujuan fase awal, ya sebelum timbul gejala, maka penggunaan antigen lebih tepat. Saya sudah mulai muncul gejala, akan lebih tepat menggunakan yang tes antibodi. Demikian ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Bagaimana kalau kita ketemu kondisi pasien, orang itu tidak ada gejala, tidak ada kontak erat, ya tidak ada juga risiko, ya. Bagaimana kita menilainya? Nah, kita coba pelan-pelan. Karena orang seperti ini, kita tidak pernah tahu kapan mulai terjadi infeksi. Ya, nggak ada gejalanya, nggak ada kontak eratnya, jadi nggak tahu nih kapan. Entah dia di posisi yang ini, atau posisi yang ini, kita sama-sama nggak ngerti. Maka penggunaan tesnya menjadi tidak bisa kita lakukan sebagaimana dengan yang tadi, yang jelas memang ada kontak eratnya, jelas ada timbul gejalanya. Nah, untuk kondisi ini kita lakukan dengan urutan seperti ini. Tes dulu dengan PCR TCM untuk menilai saat itu ada tidak virusnya. Ya, kalau ini memang tidak memungkinkan karena nggak ada akses atau jauh atau waktu tunggunya lama, kita bisa gunakan tes antigen. Nah, kalau tes antigennya sudah jelas hasilnya apa, baru kita cek dengan tes antibodi. Loh, mengapa harus tiga-tiganya? Ini untuk menilai supaya posisi kita jelas. Jelas sekarang ya, nih yang kita usulkan. Nah, jadi pertama tes dengan TCM PCR dulu. Kalau positif ya jelas dia masuk kasus konfirmasi, sudah dikelola sesuai dengan pedoman. Kalau dengan tes TCM PCR yang negatif, berarti ini saat itu tidak ada infeksi saat itu. Ya, pertanyaan berikutnya nanti, ini orang ini pernah kena atau belum ya? Lah itu bisa kita lakukan ya dengan cara nanti kita cek dengan antibodinya.
Kalau dengan TCM PCR ini tidak ada pemeriksaannya, jauh tempatnya, sulit diakses, kita gunakan pilihan kedua dengan rapid test antigen. Rapid test antigen hasilnya reaktif, berarti dianggap positif. Nanti untuk follow up-nya bila mana diperlukan, ya misalkan karena ada gejala, karena apa, akhirnya timbul gejala, akhirnya berat, kritis, misalkan lah kita gunakan konfirmasi dengan TCM. Jadi kalau tidak, berarti kita lakukan dengan konsep isolasi mandiri. Kalau selama tidak ada gejala-gejalanya masih ringan. Kalau nanti tes antigennya itu non reaktif, nah ini berarti saat itu dia tidak ada virusnya. Maaf ya. Tetapi belum tentu dia belum pernah terinfeksi. Maka kita ikuti dengan tes antibodi sekalian. Kalau nanti ya hasil dari TCM-nya, PCR-nya negatif atau antigennya non reaktif, dicek dengan antibodi kok dia non reaktif juga, berarti clear. Saat itu dia tidak sedang ada virus dan belum pernah terinfeksi. Ya, maka ini disebut dengan orang yang masih di fasenya masih fase kuning. Kuning itu waspada. Artinya dia masih mungkin kena nanti penularan berikutnya. Masih mungkin. Nah, tetap harus hidup sehat lagi. Ya, ini lihat situasi ini. Nanti harus pantau terus, termasuk risikonya. Bila mana perlu diulang lagi tes antibodinya, ya untuk melihat perkembangan. Kalau dengan tadi PCR-nya negatif, antigennya non reaktif, di antibodi kok reaktif, ini kita tinggal lihat ini. Ya, kalau dia sudah pernah PCR-nya sudah menjadi negatif, ya dia sudah pernah positif sudah menjadi negatif, berarti sudah sembuh dia. Ada potensi kekebalan. Ya, potensi kekebalan. Orang inilah yang masuk dalam zona hijau. Sudah relatif aman ya, sudah pernah kena dan sudah ada potensi kekebalan. Tapi kalau di reaktif tadi ternyata belum pernah periksa PCR, nah ini kita harus pastikan. Pastikan. Karena tadi dalam gambar tadi masih mungkin terjadi orang itu antibodinya reaktif tapi PCR-nya juga masih positif karena virusnya belum benar-benar bersih. Ya, jadi kita urutkan ini tadi. Tentu ini adalah urutan. Jadi kalau kita bisa urutkan dari depan itu bagus. Periksa TCM PCR dulu, nanti baru periksa antibodi sehingga klop hasilnya. Ya, tapi kalau nanti antigen dulu, periksa antibodi juga klop ya urutannya. Jadi kalau hanya bisa periksa antibodi saja, nanti masih ada beberapa kemungkinan seperti ini. Inilah urutan kita, maka bisa urutannya adalah tes PCR TCM, kalau tidak memungkinkan baru tes antigen, baru tes antibodi sebagai suatu urutan, sehingga nanti hasilnya itu dibaca sebagai hasil yang utuh. Demikian ya, jadi sekali lagi kita memang tidak bisa membandingkan antara antigen dengan antibodi itu akurat yang mana, karena memang titiknya beda, tempatnya beda. Kalau antara antigen dengan PCR, jelas bagaimanapun TCM PCR adalah yang terbaik. Tetap terbaik ya. Kemudian antigen itu sudah digunakan kalau memang di titik itu situasinya memang memaksa, tidak bisa menunggu hasil TCM PCR atau bahkan memang juga mau memeriksa PCR TCM itu aksesnya jauh, waktu tunggunya lama misalkan. Atau diperlukan hasil yang saat itu juga harus ada hasilnya. Nah, kita bisa pertimbangkan dengan menggunakan tes antigen tadi sana. Nah, kalau kita bicara soal gold standar, artinya yang standar benar, sebetulnya gold standarnya adalah kultur virusnya. Kultur virusnya. Mengapa? Karena TCM PCR itu mendeteksi RNA virus. Ya, apakah RNA virus itu masih mewakili virus yang masih hidup atau sudah mati? Itu dilihat dari bagaimana kulturnya. Nanti kita akan bahas pada sesi membahas mengenai bagaimana menentukan akhir masa isolasi berbasis hasil PCR-nya ya di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf ini agak panjang, tapi ini memanfaatkan waktu setelah subuh. Kiranya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita semua mendapatkan amal jariah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.